Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur, kesempatan kita, memberikan umur yang panjang kepada kita. Semoga kita diberi keberkahan umur kita, sehingga kesempatan yang baik ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, berikan rizki ini semuanya kepada kita semuanya. Kenapa ikhwan fillah? Karena tanda-tanda kebaikan seseorang itu diantaranya Rasulullah SAW mengatakan may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu yang harus kita pahami. Jadi Rasul sendiri mengatakan mayuridillah, siapa yang Allah kehendaki padanya khairon. Khairon itu sebenarnya diambil dari aslinya itu akhyar, cuman di situ berubah diganti menjadi khairon, artinya kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki padanya khairon, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, yang menjadi benang merahnya di sini harus kita pahami, yaitu yufaqihu fiddin, yaitu orang tersebut faqoha itu kan difahamkan. Jadi ngerti kuwi beda karo wong paham. Pinter kuwi beda karo wong apa? Ngerti. Nek wong ngerti sudah otomatis dia adalah orang yang apa? Orang yang pintar itu. Jadi jangan jadi orang pintar saja tapi tidak paham. Loh kok gitu Ustaz? Saya ngomong ini tentunya nggak ngawur. Imam Al-Ghazali itu mengatakan manusia atau seseorang itu ada di antara 4 keadaan. Nah, kira-kira saya jeneng itu di mana saya nggak tahu. Ini gue introspeksi diri kita masing-masing. Pertama apa? Kata Imam Al-Ghazali, ada tipe manusia itu ada 4 ininya. Jadi tipe manusia itu ada 4. Pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Angel toh. Napa Mas artosipun? Rajulun yaitu seseorang, annahu yadri yaitu seseorang yang dia itu ngerti, paham. Rajulun annahu yadri wa annahu yadri annahu yadri, yaitu orang yang ngerti, orang yang paham, dan dia tahu atau paham bahwasanya dia itu orang ngerti. Itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini mungkin awet rung teko sini. Nah, artinya ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang dia diberi kefahaman, diberi ilmu, diberi kefahaman, dan dia tahu aku ki wong ngerti, dan dia tahu bahwasanya dia tahu dan dia berbuat sebagaimana apa yang ia ketahui. Jadi ada orang yang rajulun yadri, ada orang yang ngerti,
wa annahu yadri, orang yang tahu dan bahwasanya dia itu tahu kalau dia itu apa, orang yang tahu. Itu nek kita gen jenengan ra bingung perkataan ini, dia sosok orang berilmu, seorang ulama gitu aja ya, orang berilmu. Dan dia itu faham, ngerti, menyadari dia itu orang yang berilmu, yang ya orang berilmu. Dan bagusnya orang beliau ini adalah mereka adalah orang yang bisa berbuat, bersikap, berperilaku layaknya orang paham. Isoh nyantol Mas Jinan, isoh nggambar jenengan. Banyak loh Mas orang ngerti tapi dia itu nggak sadar kalau dia itu orang ngerti gitu. Orang yang paling bagus itu orang yang ngerti dan dia tahu kalau dia itu adalah orang yang ngerti. Nah, ini level orang yang pertama. Kalau bahasa Arabnya rajulun yadri annahu yadri, ya, rajulun yadri annahu yadri wa annahu yadri. Jadi orang yang tahu dan dia tahu bahwasanya dia itu adalah orang yang tahu. Nah, orang semacam ini harus jenengan ikuti. Berarti dia itu perkataannya bisa diikuti, perbuatannya bisa diikuti. Jadi bahasane orang itu omongannya jumbuh, omongannya itu sesuai dengan ilmunya mesti benar. Jadi bukan salah ya Mas. Jadi kita ini masuk ke orang benar. Jadi orang yang ilmunya benar, dia berjalan di atas kebenaran dan dia hidup, berperilaku, bersikap, bertindak layaknya orang yang mau mengetahui kebenaran. Wis nyangkol jenengan. Iki angel. Nah, jadi orang yang ngerti, orang yang paham dan dia tahu kalau dia itu adalah orang yang apa paham. Iso kok jenengan golek nggon Android insyaallah ada. Mungkin ya golek ngene. 4 mungkin ya, golek aja nanti ketemu insyaallah. 4 tipe manusia menurut Imam Al-Ghazali. Coba golek dicek. Golek aja. 4 tipe manusia menurut Imam Al-Ghazali. Coba golek wae enek. Ya, ranggo Android. Ya. Engko goleki Mas. Judule oh apa? Oh jenengan mawon. Engko nek salah kan jenenge iso tinten. Dadi pokok ada orang yang paham, orang yang ngerti dan dia sadar dia itu orang ngerti, maka dia berbuat ya layaknya sebagaimana orang yang paham. Nah, ini luar biasa. Orang seperti ini adalah orang yang patut dijadikan apa? Guru teladan itu ya. Ya, ini guru sesungguhnya. Tadi mungkin omongannya sesuai dengan apa perbuatannya. Nah, karena nanti ada hadis Nabi la yastaqimul tidaklah lurus ya, perbuatan seseorang ya selama hatinya tidak lurus. Jadi kuduke wong itu antara ilmunya dengan perkataannya juga sama. Apa yang ada di dalam hatinya itu harusnya sama dengan apa yang diucapkannya. Golek tipe ini jenengan akan sulit. Makanya jenengan kalau mencari zaman orang seperti itu sulit, susah. Kalau kepingin ini ilmu yang langsung secara rasa dan apa ya, itu karunia langsung Allah, jenengan banyak aja berselawat kepada Rasul, nanti dibimbing Rasul sendiri. Jadi ada gimana ya, aku reso membahasakan. Jadi karena guru yang tidak salah itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang nyambung hatinya dengan Rasul, kalau kepengen nyambung dengan Rasul kan bersolawat, kan nyambung terhubung gitu Mas. Itu nanti akan mendapatkan bimbingan. Maka ada seorang ulama Malikiyah itu sempat dia itu seorang ulama ya, dia bermimpi di mana mimpi itu dia bertemu dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu memberi supaya mengucapkan istighfar ini. Nah iso yang melakukan Mas, yaitu istighfar, mang tulis mawon istighfar. Ini menjadi dalil dikatakan oleh Imam Nawawi menjadi dalil bahwasanya
orang tua Rasul itu adalah seorang muslim ini. Jadi nggak usah mempertanyakan, dan itu tidak pada itu pernah diperdebatkan itu ya. Tapi orang yang tidak punya ilmu basirah tak kira nggak bisa menerka ini. Jadi ulama Malikiyah ini sempat bertemu dengan Rasulullah SAW lewat mimpinya. Kemudian Rasul mengatakan menyampaikan nasihatnya supaya berdoa ini, yaitu Allahumma gfir li abawai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis ya Mas. Ya tenanan Mas, amalkan itu. Allahumma gfir, aku nek jane ada saya mbak bawannya. Allahumma gfir, ya Allah ampuni li abawai. Abawai itu kedua orang tua. Kayak jenengan doakan Allahumma gfir kedua orang tua toh. Wah, nek jenengan mendoakan kedua orang tua itu secara otomatis nanti efeknya keutamaan itu langsung kepada diri kita juga. Allahumma gfir li abawai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama itu dulu. Berapa kali itu? Mi'ata marrah, 100 kali. Kalau saya biasa baca ini saya sebelum sholat, sebelum subuh Mas. Karena saya ngambil wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur itu beristighfar. Maka di antara istighfar yang mungkin yang saya biasa amalkan di antara adalah ini. Allahumma gfir, gimana Mas tadi? Li abawai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nanti keterangannya setelah ini, sebenarnya ditulis dulu. Yang kedua itu 100 kali ya. Kemudian yang kedua Allahumma gfir li ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir li ahli baiti. Jadi jalan itu mendoakan keluarga. Seperti jalan bersolat kan gitu ya. Allahumma sholli Muhammad itu kan jalan itu mendoakan rahmat berkah kepada Kanjeng Nabi, keluarga Kanjeng Nabi. Kalau ini diungkapkan dalam bentuk sigot khusus, langsung sigotnya bentuk ucapannya adalah memohonkan ampun. Jadi Allahumma gfir li abawai Rasulillahi. Abawai itu kedua orang tua Rasulullah SAW. Kemudian 100 kali. Kemudian Allahumma gfir li ahli baiti Rasulillahi SAW. Orang yang biasa membaca ini keterangannya di kitab itu, di keterangan di situ itu orang yang membaca ini Mas, itu dia akan senantiasa dibimbing Rasul. Cara bimbingan Rasul itu ilahiyah Mas. Sifatnya piye Mas? Sifatnya di mana dia akan senantiasa kayak jadi itu kayak merindukan seseorang itu senantiasa Mas hadir, paham? Contoh mamane mawon, jenengan mencintai seseorang. Namanya mencintai itu mesti kan ada tanda, ada apa ya? Ada bukti. Buktinya satu, jenengan nyebut. Maksud jenengan seneng karo wong ra tau dia disebut. Itu berarti nggak mungkin. Jenengan ngomong cinta Allah kok ra tau menyebut nama Allah, itu kan masalah. Gitu? Jenengan cinta Rasul kok ra tau menyebut nama Rasul, maka Rasul mengatakan sebakhil-bakhil orang adalah orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak mau bersalahkan gitu sampai itu. Ya. Bahkan dalam suatu majlis kok di dalamnya itu tidak ada salawat, itu kan tirotan, kerugian, dan itu busuk gitu. Ya, bermajlis kok nggak ada salawat di dalamnya. Entah itu dalam pembukaan Pak itu deh Mas. Nggak ada salawatnya, itu adalah dalam hadisnya Nabi itu kan berbau batang gitu loh ya, mati nurih gitu, sangat busuk gitu, dan itu adalah dia akan mendapati namanya tirotan, kerugian. Maka jangan lepas setiap tempat, keadaan, waktu kok jenengan ada salat mesti berkah Mas. Maka saya ngomong saya ini bukan, insya Allah saya bukan riak, bukan ya. Saya kalau sama anak, ngangkat anak itu saya mesti bismillah Allahumma sholli Muhammad. Dan saya punya guru secara pribadi, bukan pribadi ya, saya sempat sering bermuasarah sama beliau, dan aku ketemu sama beliau dan juga melakukan itu. Yang dekat sini adalah Ustadz Abdullah Robani. Sering beliau itu ketika sesuatu itu setelah ini berselawat. Ya, para ulama gitu. Jadi Anda kalau jalan itu segala sesuatu tidak lepas dan berselawat seperti itu. Oke, balik ya Mas. Jadi jenengan kalau membaca itu nanti, tapi nek wis dianu lho, wis dilakoni lho Mas. Sesuatu amalan apapun itu nek jenengan radi Mas di rutini itu kan nggak berbuah.
berbuah itu kan suatu amalan itu dirutini. Contoh jalan sholat duha. Sholat duha jarang, sekali dua kali ya itu wis ampe, wis oleh ganjaran. Tapi efek manfaat yang lebih dari nggak rutin tuh beda dengan orang rutin. Maka kan terus sampai timbano kue akeh ning ra rutin luwih apik sithik ning rutin gitu toh. Khairul a'mali adwamuha wa ing qala. Sebaik-baik amal tuh continue rutin meskipun apa sedikit. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim katsiran. Allah alam sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.